Menjadi ibu bukan membutuhkan kesempurnaan, tapi membutuhkan ketenangan dalam mengatur hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Boleh sini cantik, ada cantiknya, pura-pura boleh nih. Dunia anak-anak emang gak jauh ya bun dari menangis, meminta, merajuk, dan juga pastinya membuat kita tersenyum secara gak terduga. Bener gak? Kadang-kadang ada celotehan anak yang tiba-tiba di luar prediksi bikin kita tersenyum manja. Ya emang kayak gitu dunia anak-anak. Nah ini Bun Ai lagi nganterin Abang Bima outing di Pelita Desa Ciseeng. Ada yang udah pernah kesana? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Ikut ya. Jalan ini seru banget. Dulu abang ikut jalan dulu. Hah? Iya. Nah ini tuh tadi Abang Rafa lagi ngerayu Bima supaya mau naik bis ya. Nah weekend karena emang Bun Ai masih batuk pilek banget, jadi kita liburan di rumah aja nih teman-teman. Tapi emang gak setiap weekend sih kita jalan-jalan. Nah ini adalah fasilitas di perumahan Bun Ai, jadi itu gratis untuk warga dan tamunya warga. Alhamdulillah cukup menghemat dan pastinya ngebikin anak-anak bahagia. Nah ini untuk pulang berenang tuh pasti lapar banget, jadi Bun Ai bikinin nasi goreng mentega. Ini keponakan Bun Ai nambah sampai 4 kali. Itu tangannya bukan maksud apa-apa ya, dia lagi ngikutin Spiderman teman-teman. Barakallah, dia katanya enak sarang heo. Ya kayak gitu ya moms, dunia anak-anak emang gak jauh-jauh dari nangis, minta sesuatu, ngerengek, ngerajuk. Nah seharusnya seiring bertambah kita pengalaman menjadi ibu, baik rumah tangga ataupun ibu pekerja, itu harusnya membuat kita jauh lebih tenang. Karena kita udah tahu nih bahwa fase-fase tantrum di usia berapa, terus fase-fase merengek nanti juga berhenti sendiri, kayak gitu ya. Nah untuk hari ini sambil lihat-lihat Bun Ai nih ya, lagi cari-cari promo, karena insya Allah Bun Ai mau ada acara di bulan Juli nanti. Untuk persiapan jauh-jauh hari itu berfungsi banget supaya kita selalu jernih dalam membeli. Nah teman-teman yang mau belajar tips hemat ya, sharing-sharing, boleh banget mampir ke channel keluarga Bun Ai. Nanti untuk linknya Bun Ai taruh di description box. Oke, sambil nemenin Bun Ai jalan-jalan, kita berbagi yuk, kita sharing tentang tips anti insecure menjadi ibu dan insya Allah membuat kita jauh lebih bersyukur. Itu Bebe Agni udah mulai banyak gaya ya. Fase-fase 2-3 tahun tuh emang lagi nyenengin, plus juga agak-agak cakep nangisnya gitu ya. Karena banyak banget kan di fase ini dia tuh lagi pengen ngomong banyak, tapi kita kan kurang paham tuh. Ya udah akhirnya dia kesel, salah-salah kita juga ikutan kesel. Mudah-mudahan sih kita selalu dikasih kesabaran ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini Bunda mau berbagi tentang tips anti insecure menjadi seorang ibu, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi ibu yang belajar untuk bersyukur. Karena kalau untuk ngomong oh saya udah menjadi yang bersyukur, itu sih sangat-sangat jauh ya. Pastinya tuh yang namanya kita punya emosi itu selalu on off. Jadi kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang mengeluh, itu wajar. Nah yang nggak boleh itu adalah selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Waduh. Ya kena kultum di awal video apa di tengah video nih ya. Oke, jadi tips yang pertama adalah memahami keutamaan kita sebagai wanita. Teman-teman tahu nggak kalau dalam Islam nih ya, dari 99 asma Allah, Allah tuh langsung naruh satu asmanya dititipkan sama kita yang nggak dimiliki makhluk manapun, yaitu adalah Ar-Rahim. Dimana rahim ini kan adalah salah satu asma Allah yang artinya penyayang. Jadi Allah tuh berharap gitu ya, kehadiran kita nih para perempuan, para ibu, baik yang belum jadi ibu, itu jauh lebih memiliki sifat penyayang dibanding makhluk manapun di dunia ini. Makanya Allah tuh percaya banget, bahkan naruh mahkota surga gitu di bawah telapak kaki kita. Tabarakallah, Masya Allah. Jadi hal-hal ini nih yang harus membuat kita tuh bersyukur terus-terus ya teman-teman. Jangan insecure. Nah gimana caranya nih Bun Ai supaya aku tuh sepanjang hari menjadi ibu peri? Nggak ada. Bun Ai pribadi pun nggak sepanjang hari menjadi ibu peri kok teman-teman. Makanya kan Sketsa Bunda adalah vlog keseharian ibu rumah tangga yang mencoba, yang
memang semangat untuk selalu belajar bahagia. Jadi memang bahagia itu selalu harus belajar. Karena ya balik lagi, kalau yang namanya bersyukur di saat ada itu mudah, tapi bersyukur di saat nggak punya itu luar biasa. Oke, jadi ini Bun Ai mau sambil masak-masak hemat ya. Ini Bun Ai mau goreng tempe. Ada yang sama nggak nih ya kalau goreng tempe kayak Bun Ai? Jadi nggak pernah dimarinasi dulu, langsung dipotong-potong aja, terus digoreng, terus nanti disiram air yang isinya tuh ketumbar, kaldu sama kunyit. Soalnya rasanya enakan kayak gini teman-teman. Selain jadi pengobat lapar ya, ya masak dalam keadaan gercep gitu kan. Kalau dimarinasi harus nunggu dulu, kadang nyerep kadang enggak. Kalau diginiin tuh langsung nyerep dan enak banget sih. Nah ini Bun Ai juga punya labu seperti biasa. Teman-teman udah tahu ya kalau Bun Ai bukan tim food prep 1 minggu. Jadi Bun Ai tuh selalu naruh 1 box sayuran semuanya di dalam 1 kontainer itu. Nah nanti Bun Ai tinggal lihat aja sayurannya masih ada atau enggak. Nah ini Bun Ai pakai labu setengah aja. Ini Bun Ai juga pakai jagung setengah aja. Silahkan dihitung aja sendiri. Kalau labu setengah di daerah rumah Bun Ai mungkin sekitar 1.500. Kalau jagung juga sama 1.500. Terus bawang merah, bawang putih Bun Ai iris. Untuk bumbunya kita mau bikin sayur asem sederhana aja, sesuai dengan sayuran yang ada di rumah. Karena kebetulan juga anak-anak gak suka sayur, jadi nanti paling kuahnya aja. Nah ini untuk tempenya Bun Ai taruh lagi deh di box kontainer. Lanjut Bun Ai mau cuci-cuci sayuran. Dan sekali lagi mohon maaf kalau dalam cara masak, dalam cara ngolah sayur, ini ada terjadi perbedaan antara teman-teman ya. Kalau ngelihat video Bun Ai kayak kurang higienis, itu pokoknya minta maaf banget, emang kayak gini kesehariannya Bun Ai. Nah udah, ini langsung aja Bun Ai mau iris-iris kacang panjang untuk melengkapi sayuran labu dan jagung tadi, jadi sayur asam sederhana. Nah sambil Bun Ai ngiris-ngiris, tips yang kedua untuk menjadi ibu anti insecure adalah memahami tujuan hadirnya anak. Ini penting banget. Jadi jangan pernah kita itu ngerasa anak-anak kita tuh harus ngebahagiain para tetangga lah, atau bahkan mungkin saudara, kerabat, standarnya harus sama. Ayolah. Di saat kita juga mungkin usia 30, 28 masih mencari jati diri, apakah adil gitu ya ketika anak baru jadi kakak setahun 2 tahun kita langsung nuntut dia untuk jadi mandiri. Kalau menurut Bun Ai pribadi sebagai ibu rumah tangga biasa, rasa-rasanya sih kayak kurang adil teman-teman. Oke, jadi lanjut ya. Ini Bun Ai sambil mau goreng telur kimpul, bahasanya si Rafa sih ya. Jadi ini adalah telur 3 butir dikasih daun bawang, bawang merah, bawang putih. Untuk seasoningnya Bun Ai cuma pakai kayak kecap asin, minyak wijen, kaldu dan garam. Udah itu aja, terus Bun Ai langsung kasih tepung beras yang udah dilarutin dulu. Sebenarnya agak-agak mirip telur dadar, cuma nanti memang di atasnya jauh lebih bersarang jadi kayak crispy teman-teman. Nah untuk gorengnya harusnya dengan minyak yang banyak, cuma karena minyak masih menjadi harta berharga di perdapuran ya, untuk harganya sih udah mulai turun ya. Di Depok udah mulai 39.000. Nah kalau daerah teman-teman berapa nih? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Oke lanjut, ini untuk sayurnya Bun Ai tambahin gula merah, terus nanti Bun Ai masukin si kacang panjang, masukin si bumbu racik sayur asem. Udah simple, tapi ini serius anak-anak doyan banget soalnya nggak pakai cabai sama sekali. Untuk bumbunya cuma diiris aja. Teman-teman kalau bikin sayur asem tim apa nih? Tim pakai bumbu racik atau ngeracik sendiri? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau Bun Ai sih tergantung situasi aja. Oke, jadi langsung aja masuk ke tips yang terakhir supaya kita nggak insecure menjadi ibu ya. Nah ini poin pentingnya sih kalau menurut Bun Ai. Yang ketiga adalah memahami bahwa kita tidak sempurna. Jadi kalau udah kayak gini kita tuh tahu ketika ada orang yang komentar tentang kekurangan anak kita, kekurangan kita cara didik, cara ngasih makan, cara pemilihan pendidikan, ya udah kita terima aja karena emang kita bukan makhluk sempurna. Tapi itu tidak menjadi alasan kita tidak bahagia. Jadi kita sadar kita tidak sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk bahagia teman-teman. Nah ini untuk goreng telurnya itu Bun Ai orak-arik dulu pakai garpu, terus pakai spatula supaya dia itu bersarang di atasnya. Udah itu aja, simple. Paling nanti tinggal bikin sambal. Kalau sambal nggak boleh ketinggalan karena Bun Ai sama Rafa tim sambal.
Ya meskipun harga cabai lagi kayak lagu kan ya, naik-naik ke puncak gunung, tapi ya udah tetap dibeli. Nah teman-teman, jadi ayo kita belajar untuk menjadi ibu yang lebih bersyukur lagi, untuk tidak insecure. Kalau habis marah-marah ya udah lupain aja, terus langsung lagi jadi berbuat baik. Jangan jadi kayak malah nangis, malah kayak pusing sendiri, malah kayak merasa diri ini tuh apa ya, kok kayaknya aku nggak kayak yang lain. Enggak kok, setiap orang punya stok sabar masing-masing. Ada yang mungkin sabarnya XL ukurannya, ada yang sabarnya L, ada yang sabarnya M, dan itu bisa di-upgrade pelan-pelan teman-teman, dengan cara kita belajar terus-menerus untuk memilih lingkungan yang mensupport, karena itu penting juga sih. Nah emang ya kalau ngomongin pikirannya ibu itu tuh benar-benar bercabang. Di saat kita juga harus mikirin anak-anak makan sesuai SOP, standar gizi, kok kayaknya anak aku makannya ini lagi. Kita juga harus mikirin ya neraca keuangan harus cukup sampai akhir bulan. Kita juga harus mikirin kalau tiba-tiba ada pengeluaran dadakan. Nah berapa banyak nih ibu yang kadang-kadang gak terbuka sama, mohon maaf, pasangannya sendiri. Nah next kapan-kapan Bun Ai bahas untuk berkomunikasi dengan pasangannya sendiri ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang selalu mendukung Sketsa Bunda mau ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga channel ini ada inspirasi yang bisa diambil. Yang jelek-jelek pokoknya dibuang aja. Nah teman-teman yang mau dibikinin video apa, boleh ya langsung aja tulis di kolom komentar. Semangat yuk untuk ibu-ibu di luar sana atau yang lagi bekerja. Pokoknya seiring usia bertambah berarti kita harus bertumbuh. Jangan kayak Bun Ai ini cuma berkembang aja. Ada yang sama nggak? Makin berkembang aja ya. Canda ya teman-teman ya. Dan Bunda mau disclaimer dulu bahwa apa yang Bunda sharing adalah berdasarkan pengalaman. Jadi Bunda juga bukan seorang pakar. Teman-teman bisa sangat jauh berbeda. Dulu Bunda ngerasain banget gimana punya anak pertama masih labilnya, punya anak kedua, ketiga, dan keempat. Itu insya Allah kita terus-terus belajar. Pokoknya kita pahamin aja teman-teman bahwa kita itu nggak sempurna. Jadi kita tuh nerima kalau ada orang yang komentar nggak baik. Tapi intinya adalah di hati kita. Jangan dimasukin hati banget, jangan jadi dendam, biarinin aja. Kalau kita pribadi biasakan tidak berkomentar kalau tidak diminta kayak gitu. Kalau komentar di kolom harus karena Bunda minta. Oke teman-teman, ini Bunda bikin sambal simpel banget. Cuma pakai tomat, cabai setan, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, terus tadi ada jeruk limau di kulkas, ya udah dipakein. Masya Allah, tabarakallah, masakan kayak gini aja tuh udah nikmat banget ya. Meskipun mungkin bagi sebagian orang masakannya itu lagi, nggak apa-apa, yang penting happy semuanya. Oke, sampai jumpa lagi ya di video sketsa Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.